Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, tadi aku lihat minum teh tuh. Oh, sebelum syuting? Iya dong. Pakai gula nggak pertanyaannya? Enggak, aku seringnya teh tawar. Lagi pula mau mengurangi gula, asupan gula gitu aku tuh. Nah, ini gaya hidup yang patut dicontoh. Nggak, karena sekarang gini, masalahnya sekarang itu semuanya berkaitan dengan gaya hidup. Betul. Apa yang Anda lakukan keseharian itu memperlihatkan juga kesehatan Anda. Nah, penyakit yang namanya diabetes itu, atau penyakit kegulaan kebanyakan itu, itu juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan keseharian kita. Iya, jadi jangan salah nih pemirsa, gula itu nggak berarti dari gula yang tinggi dalam darah, nggak berarti dari gula yang kita makan. Ya. Di nasi yang kita makan itu pun ada gula yang tersembunyi. Hati-hati, jadi hati-hati ya. Karena diabetes adalah induk dari segala macam penyakit. Komplikasinya bisa berbahaya bahkan mematikan. Makanya ada Mas Boyke di sini. Kita mau tanya-tanya lebih lanjut lagi. Berbicara soal penyakit diabetes, berbicara juga mengenai banyaknya kadar gula dalam tubuh. Tapi berarti ada yang nggak beres sama aliran darahnya. Gitu kan ya Mas Boyke ya? Mesti ingat loh, kita itu sudah nomor 5 penderita diabetes di dunia penduduknya ya. Dan sudah diperkirakan sekitar 9 juta orang lebih yang menderita diabetes. Nah, masalahnya ada yang sadar, ada yang tidak, ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau dirinya punya diabetes. Nah, waktu itu kami pernah mengundang seorang ibu namanya Ibu Lani, pemirsa. Dia ini diabetes dan kolesterol, 2 sahabat baik ya. Jadi bayangkan, waktu itu diabetesnya 800. Wow, kolesterolnya 400 sekian. Gitu, jadi beliau itu memang waktu itu berobat ke dokter ya. Tapi beliau ini tidak terbiasa mengkonsumsi obat. Jadi ketika obatnya masuk, badannya kejang dan kaku. Makanya kemudian Bu Lani ini berkenalan dengan teknologi laser dan semenjak menggunakan teknologi laser, kadar gulanya juga turun, kolesterolnya juga turun, dan kemudian kualitas hidupnya juga lebih meningkat. Makanya kita lihat sama-sama ya. Ini dia ceritanya Ibu Lani. Ketika itu saya sampai keadaan sangat tidak baik. Darah saya terlalu kental. Yang saya lupa ngomong ini, di waktu-waktu itu saya kena vertigo. Jadi pluk itu jatuh pingsan. Kolesterol 400. Ketika laser terakhir 270-an. Ketika suatu hari anak-anak menemukan, "Doh, ini apa?" Wah, ini bagus. Saya mulai pakai. Nah, akhirnya dari situlah saya merasakan mulai berkurang. Nomor 1 yang saya syukuri itu tidak vertigo lagi. Pemirsa, hati-hati, diabetes adalah induk atau ibu dari segala macam penyakit. Komplikasinya bisa dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ya kan Mas Boyke kan? Betul sekali. Ya, dan tadi dikatakan nama Bu Lani bahwa dia juga menggunakan teknologi laser. Nah, ini yang harus pemirsa ketahui bahwa teknologi laser itu sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Ya. Dan teknologi laser ini memang makin lama makin berkembang. Kalau dulu alatnya besar, kalau kita mau terapi harus ke satu tempat dengan peralatan khusus, sekarang sudah mulai portable. Ya, kalau dulu teknologi laser hanya digunakan untuk wajah, ya, untuk fisioterapi, untuk mata, ya. Tapi sekarang teknologi laser yang digunakan bulan ini memang untuk darah. Betul sekali. Yang ditakutkan itu bukan diabetesnya saja, tetapi komplikasi-komplikasinya. Ya. Tetapi diabetesnya sendiri, ya mesti diturunin kadar gula darahnya. Nah, si teknologi laser ini sebenarnya membantu apa sih dalam penurunan gula darah? Jadi ada di dalam tubuh kita itu, di dalam inti sel namanya mitokondria. Mitokondria itu 24 jam, dia tugasnya menghasilkan energi buat tubuh kita. Mungkin dengan bertambahnya usia dan juga darah yang kental, makanan yang salah, kemampuan si mitokondria juga sudah mulai menurun. Nah, si teknologi laser ini dia mengaktifkan mitokondrianya. Akibatnya apa? Gula darah diubah menjadi energi, kemudian juga kolesterol diubah menjadi energi. Akibatnya apa? Gula darah turun, kolesterol turun kadarnya, tetapi energinya bertambah. Akibatnya apa? Aliran darahnya juga lancar, termasuk vertigo juga salah satunya karena sebagian dari aliran darah tersebut yang paling enak itu aliran saya sudah tidak vertigo ya, betul? Karena aliran darah ke kepalanya juga menjadi lebih lancar. Iya. Tadi juga catatannya Bu Lani ketika di awal, saya tuh darahnya kental banget. Langsung gitu sadar loh. Tapi ya beliau nah, ya. itu loh, kadang-kadang itu tuh ada yang sadar, ada yang enggak. Nah, itu yang harus juga diperhatikan ya. Orang itu seringkali merasakan, belum ada apa-apa kok.
nggak ada masalah kerasa kok. apa-apa. Iya. Nah, jangan kita nunggu dulu sampai gula darahnya 800 dengan kolesterolnya sekian-sekian itu. Bulani masih beruntung dia tertolong, ya. Tetapi banyak sekali sekarang orang-orang yang tidak tertolong karena terlambat mengetahui kondisi tubuhnya. Makanya melakukan check up, pola hidup yang sehat, olahraga yang cukup, memanage stres yang baik, tidur yang cukup. Itu semua adalah menjadi pegangan. Dan kalau memang kita belum bisa memenuhi, ya terus terang aja. Kalau kita melarang, jangan makan lemak, hindari gorengan santan, olahraga mesti 30 menit, berhenti merokok, berhenti minum minuman keras. Kadang-kadang juga orang udah menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Nah, kalau kita masih bolong-bolong, ya kita gunakanlah teknologi untuk membantu menambal yang bolong-bolongnya. Supaya tetap kondisi darah kita itu tidak kental. Oke, nah pemirsa, jadi sekali lagi, apakah Anda tahu berapa kadar gula dalam darah Anda? Jika misalnya memang bagus, pertahankan seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah terlalu tinggi, hati-hati, komplikasinya sedang mengintai Anda. Makanya pola hidup sehat plus gunakan teknologi laser untuk menjaga kadar gula dalam darahnya tetap terkontrol. Penasaran tentang bagaimana teknologi bisa membantu kesehatan Anda? Tetaplah di Go Healthy, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salah satu komplikasi dari penyakit diabetes adalah penyakit stroke. Dan bayangkan kalau Anda udah kena stroke, apa yang akan terjadi kemudian? Bukan cuma Anda pribadi, tapi juga sekeliling Anda atau keluarga Anda tuh juga terkena efeknya dari penyakit stroke Jadi, itu. stroke ini kebayang kalau misalnya mengenai kepala keluarga, kebayang itu kehidupan keluarga bisa terganggu. Betul. Ya. Nah, berbicara mengenai stroke, kita waktu itu pernah ngundang Pak Amron. Tante tahu nggak ceritanya? Jadi Pak Amron ini, berdasarkan informasi yang aku dapat nih, Pak Amron ini waktu itu dia pernah kena stroke. Tapi diawali dengan kulitnya gatal-gatal. Betul, itu salah satu yang Nah, jadi itu gejala dia. tuh. Apa hubungannya kemudian gatal-gatal sama penyakit stroke? Jadi begitu beliau gatal-gatal, beliau datanglah ke dokter, ternyata sudah kena penyakit gula dan kadar gulanya sudah sangat tinggi. Iya, tapi sekali lagi, beliau merasakan manfaat setelah menggunakan teknologi laser. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Lemas, mau makan lapar terus gatal-gatal, kakinya lemas, tangan juga nggak kuat. Saya digotong, dibawa ke rumah sakit saya di scan, katanya bapak ada penyumbatan di otaknya katanya. Itulah olahraga di rumah saya naik turun. Jadi saya mau nyuruh saya kurangin memakai teknologi laser saya itu. Lebih ceria lagi. Itu yang saya rasakan sekarang sudah terasa saya udah mempadai tidur saya nyenyak. Bangunnya saya ceria, banyak pikiran juga tetap aja bisa tidur. Sekarang udah nggak pakai tongkat lagi, saya latih untuk tidak pakai tongkat. Senangnya kalau kayak gini ya, kualitas hidup meningkat, tidur nyenyak, bahagia, coba. Betul, jadi hati-hati pemirsa. Sekali lagi nggak pernah ada bosannya kami mengingatkan. Ketika kita punya kadar gula yang tinggi dalam darah, ya tinggal tunggu saatnya di mana akan menyumbat. Bukan begitu? Mas Boko sering bilang begitu kan? Menyumbat di kepala jadinya stroke, di jantung serangan jantung, di ginjal gagal ginjal, betul. Di organ keperkasaan menjadi impotensi. Nah, apa yang dialami ini ya menyumbatnya di kepala. Jadinya stroke ya di otak. Teknologi laser ini memang bisa membantu ya, karena apa? Dia itu membuat darah menjadi tidak kental. Ya. Tadi sudah dijelaskan kan bahwa ada mekanisme mitokondria, tetapi darah yang kental itu juga ya, apalagi kalau di latar belakangi dengan dia diabetes, itu kan aliran darah kental, kemudian setiap dia muter-muter itu merusak pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, si teknologi laser ini apa sih yang dia lakukan? Dia ini mencegah menempelnya keping-keping darah. Ya. Memang yang keping darah itu selalu menempel, senangnya nempel gitu loh, dicegah. Ya. Nggak physical distancing. Agak manja ya. Kemudian yang sudah menempel-nempel dengan mekanisme fibrinolisis, dia itu juga dipecah-pecah.
Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah juga ke organ-organ vital tadi, kepada pembuluh darah di kepala, pembuluh darah di jantung, di ginjal itu juga menjadi lebih lancar. Teknologi laser ini memang betul-betul ya sudah ada penelitiannya ya, dan juga kelebihannya adalah dia bisa digunakan bersama dengan pengobatan. Orang tersebut sudah ketahuan ke dokter dikasih obat kan? Ya. Obat pengencer darah biasanya tuh Mas kasih Boyke. pengencer darah. Kemudian dia menggunakan teknologi laser. Biasanya dosis obatnya juga akan menurun ya, karena aliran darahnya sudah menjadi lebih baik dan lebih lancar. Ya karena kebayang kalau darah kita kental, Tantri, apalagi otak dong, pusat kegiatan kita kan di otak gitu kan, harusnya darah itu kan masuk bawa oksigen, bawa nutrisi. Ini karena kental, mampet, nyumbat, ya stroke jadinya. Bisa fatal loh itu. Nah, itu dia. Tapi ini kan juga kalau berbicara mengenai penyakit diabetes tuh kan ada yang keturunan juga ya sebetulnya. Iya. Warisan juga ya. Warisan juga Harus ada. lebih hati-hati kan? Iya, termasuk juga hipertensi. Ya, nah ini jadi si teknologi laser juga membantu ya untuk hipertensinya. Ya, jadi kebetulan saya tidak ada gejala penderita hipertensi. Ya, baru tahu ketika mau operasi, kan terpaksa harus tekanan darahnya dicek. Ya, pada waktu itu tekanan darahnya 170/105. Tunda 2 minggu kemudian saya menggunakan teknologi laser karena saya merasa bahwa teknologi ini sudah demikian banyak penelitiannya, karena sebelum saya pakai juga saya pasti nyari-nyari dulu, apalagi saya cari referensi. Kemudian setelah tekanan darah saya turun baru bisa dioperasi. Pengalaman saya yang paling saya rasakan itu adalah memang sama, bahwa tidurnya lebih nyenyak. Ingat loh, salah satu penyebab hipertensi juga adalah kita stres ya. Stresnya menjadi terkendali ya, kemudian juga tidurnya menjadi lebih nyenyak, akibatnya tekanan darah turun. Tapi si teknologi laser ini kepada darahnya buat apa sih sampai tekanan darah turun? Dia mengakibatkan ada satu yang namanya zat nitric oxide yang ada di dinding pembuluh darah diaktifkan. Akibatnya apa? Pembuluh darah menjadi lebih elastis dan menjadi melebar, akibatnya tekanan darah juga turun. Berarti kalau berbicara mengenai darah, bukan hanya darahnya saja yang harus diperbaiki kualitasnya, tapi salurannya juga, si pembuluh darahnya juga ya Mas Boyke. Ya, banyak sekali yang juga menyatakan bahwa si teknologi laser ini hampir semua kalau kita pertama kali tanya pasti mereka merasakan tidur yang nyenyak. Dan bagusnya juga kebetulan pasangan saya juga sulit tidur karena memasuki usia menopause, teknologi laser juga bisa membantu. Jadi kita pakai itu bukan hanya untuk kita sendiri, kita bisa pakai pasangan kita atau anak-anak kita sepanjang dia usianya di atas 12 tahun, biasanya bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kesehatan kita. Sehingga kita berinvestasi di satu alat tapi bisa digunakan oleh seluruh keluarga. Makasih banyak loh Mas Boyke sudah mau berbagi bersama kita. Ya, pemirsa, yuk kita usahakan kesehatan kita terus terjaga. Anda harus tahu kualitas darah Anda bagus atau enggak. Satu-satunya cara medical check up secara rutin. Kolesterol tinggi, diabetes, ya hati-hati itu bisa memicu komplikasinya. Lakukan treatment yang Anda dapatkan dari dokter, plus lengkapi treatment tersebut dengan menggunakan teknologi laser. Masih penasaran dengan teknologi ini? Makanya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kami masih berbincang mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk menjaga kesehatan. Dan menjadi sehat itu berarti punya darah yang berkualitas. Oh iya. Alirannya harus kemudian bisa mengaliri dari ujung kaki sampai ujung rambut tanpa adanya plak. Betul sekali. Tanpa kental. Betul sekali. Jadi darahnya tidak boleh kental, pembuluh darahnya harus lancar. Itu syaratnya kalau kita mau sehat. Karena banyak masalah kesehatan diawali dari kualitas darah yang buruk, Tantri. Salah satu caranya dengan menggunakan teknologi. Makanya Mas Panji. Mas Panji. Iya, tapi betul kan? Ya. Kualitas hidup kita itu ditentukan oleh kualitas darah kita. Ya, Darahnya harus bagus, pembuluh darahnya harus lancar gitu kan? Iya betul sekali Kang Ronald, karena kualitas darah yang baik tentu saja karena sangat penting sekali. Karena kan darah membawa nutrisi oksigen yang kita butuhkan. Nah makanya kita harus meningkatkan kualitas darah kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Yang digunakan oleh alat kesehatan yang juga tepat. Seperti dokter laser yang menggunakan teknologi laser yang memang ditujukan untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Sehingga nih ketika kita gunakan
menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri kita, nantinya ini sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya aliran darah yang lewat ini bisa menyerap energi laser, kemudian membawanya ke seluruh tubuh. Supaya aliran darah menjadi lebih lancar, kualitas darah juga lebih baik, supaya ya kita bisa mencegah dan membantu proses pemulihan berbagai macam penyakit. Mas Panji dari tadi ngangkat tangan kirinya itu portable berarti kan Iya ya? dong. Bisa sambil lari, bisa sambil bikin kopi gitu kan ya berarti Bisa. kan? Apalagi enaknya ketika kita misalnya gunakan dokter laser ini, Anda memiliki dokter laser di rumah Anda, ini bukan hanya bagi Anda saja yang memiliki keluhan, tapi juga bisa digunakan oleh keluarga Anda. Karena penggunaan dokter laser ini hanya sekitar 15-60 menit saja, satu hari 2 kali. Jadi setelah Anda beres menggunakan, boleh dong dikasih pinjam ke pasangannya, atau mungkin ke orang tuanya, atau anaknya yang di usia remaja juga bisa menggunakan dokter laser ini sebagai langkah pencegahan. Ya, tapi kan dari tadi kita berpikir banyak penyakit nih Mas Panji yang berhubungan sama darah kan? Iya. Hipertensi, kolesterol, diabetes, jantung sama stroke. Ternyata treatmentnya sesimpel menggunakan di pergelangan tangan kiri saja. Kita nggak perlu mikirin Yang lain-lain. cara kerjanya kan gitu Mas Panji ya? Maksudnya Yang mikirin cara kerja biar para penelitinya saja. Yang penting kita gunakan secara rutin 1 hari 2 kali. Kita gunakan pada pagi hari supaya badan kita menjadi lebih segar, lebih berenergi, dan juga ketika kita gunakan pada malam hari untuk membantu supaya tidur kita lebih berkualitas nih. Dan juga untuk menjaga tensi kita. Jangan sampai terlalu tinggi. Karena kalau malam-malam tensinya terlalu tinggi, pagi-pagi ya mau berapa? Makanya digunakannya pagi dan juga malam untuk membantu kita ya proses pemulihan berbagai macam penyakit ya, diabetes, hipertensi, kemudian jantung koroner, bahkan stroke juga bisa menggunakan dokter laser ini. Ini udah dipakai tiap hari pagi sama malam, bisa dipakai sama seluruh keluarga tadi katanya. Itu berarti nanti nggak mungkin rusak gitu ya Mas Panji. Aku ngebayangin teknologi gitu loh, pasti kan kemudian ada after service-nya, ada reparasinya gitu. Tentu saja, jadi gini, ketika kita memiliki alat kesehatan, salah satunya adalah kita juga harus melihat track record-nya nih. Nah, dokter laser ini sudah hadir di Indonesia selama lebih dari 8 tahun. Sudah banyak juga masyarakat Indonesia yang merasakan manfaat dengan menggunakan dokter laser secara rutin. Dan tujuan kami adalah membantu Anda dan juga keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, ketika Anda memiliki dokter laser, Anda bukan hanya memiliki alat kesehatan yang canggih ini, tapi Anda juga bisa mendapatkan konsultasi dengan tim medis kami secara gratis. Dan juga Anda juga bisa mendapatkan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan juga kami tidak pernah mengenakan jasa perbaikan sampai kapanpun juga. Nah, ini ada di depan saya nih pemirsa ya. Ini teknologi lasernya, tapi ini ada kabel nih Mas. Dan ini yang di depan masuk ke dalam rongga hidung. Ini apa? Betul. Bagian dari aksesorisnya apa nih? Yes, karena gini, di rongga hidung kita ini ada banyak sekali pembuluh darah kecil, pembuluh darah kapiler. Jadi ketika kita memiliki dokter laser, selain Anda menggunakan dokter laser di tangan, ini ada juga yang namanya intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung. Fungsinya ya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Makanya ya bisa membantu juga untuk mencegah stroke, membantu proses pemulihan stroke, dan juga membantu mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Dan karena aliran darah di area kepala yang lebih lancar, ini kan artinya berbagai macam keluhan di area kepala yang disebabkan karena aliran darah yang nggak lancar. Misalnya mungkin sakit kepala atau migrain atau bahkan vertigo, sinusitis juga bisa terbantu dengan menggunakan intranasal ini. Makanya banyak juga yang tidurnya enak, Iya. gitu ya. Tentu Banyak juga saja. yang kemudian tadi beberapa keluhan bisa hilang dan bawaannya juga energinya tinggi gitu. Betul sekali, dan itu dia. Ketika kita menggunakan dokter laser ini, makanya kita bisa gunakan di berbagai macam tahapan. Sebagai langkah pencegahan nih, kita bisa menggunakan. Kalau misalnya kita sadar bahwa kita memiliki pola hidup yang kurang seimbang, kita bisa menggunakan dokter laser. Atau kita sadar bahwa kita memiliki riwayat keturunan, kita juga bisa menggunakan ini sebagai langkah pencegahan. Atau kalau misalnya Anda sudah memiliki keluhan, misalnya ada diabetes, kolesterol, hipertensi, dokter laser ini bisa digunakan untuk membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan kolesterol yang tinggi. Atau kalau misalnya sebagai tahap rehabilitasi, sebagai membantu proses pemulihan, misalnya terkena stroke, bisa menggunakan dokter laser sebagai salah satu langkah untuk membantu proses pemulihan para penderita stroke juga. Dan yang serunya dari teknologi laser ini adalah tidak bertentangan dengan treatment medis. Yes, tentu Bahkan saja. bisa dipakai bersama nih Mas Panji ya? Betul, karena namanya alat kesehatan yang tepat, ini kan tujuannya adalah untuk menunjang pengobatan yang sedang kita lakukan. Jadi tentu saja tidak boleh bertentangan. Karena ketika kita menggunakan dokter laser, fungsi utamanya kan melancarkan aliran darah. Jadi nanti ketika Anda konsumsi obat, ya penyerapan obatnya, distribusinya kan bisa menjadi lebih optimal. Dan akhirnya bisa mendukung pengobatan yang saat ini Anda sedang lakukan. Makanya ketika kita memiliki alat kesehatan yang tepat ini bisa membantu Anda dan juga keluarga Anda. Karena ingat loh,
ketika kita menggunakan dokter laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Bukankah lebih enak ketika kita di usia senja bisa bersepeda bersama keluarga daripada misalnya harus didorong dengan kursi roda. Makanya ketika kita mau sehat harus kita upayakan. Ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, konsumsi obat-obatan secara rutin jika memang dibutuhkan, dan pilihlah dan gunakan alat kesehatan yang tepat, yaitu dokter laser. Hubungilah nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda, ataupun Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah Anda, karena kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Oke, Tantri mau sehat? Mau dong, itu menjadi sekarang goal investasi saya sudah jelas. Mau punya darah yang berkualitas. Betul, investasi properti, investasi emas boleh, silahkan. Tapi investasi kesehatan jangan lupa. Kan kita ingin menikmati segala sesuatu yang udah kita kumpulkan di usia senja nanti. Betul, karena gini, lebih murah juga ketika kita memiliki dokter laser ini. Karena satu alat bisa digunakan sampai 5 hingga 10 tahun. Dan bisa gunakan sama-sama bersama keluarga. Oke, terima kasih Mas Panji buat penjelasannya. Terima kasih Kang Rana, Mbak Tantri. Nah pemirsa, yuk kita jaga kesehatan kita. Mungkin ya kita merasa sekarang sedang fit, ya kita nggak tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi sama tubuh kita. Rutinlah medical check up supaya kita tahu status kesehatan kita, jaga pola hidup sehat kita, dan lengkapi itu semua dengan menggunakan teknologi laser. Mari kita berinvestasi untuk kesehatan mulai dari hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Inilah akhir dari Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.